Okay, Panganjali. Om Swastiastu. Good morning, sir, and good morning, everyone. Today, our me will present about case analysis of biochemistry and molecular biology. Okay. Uh, uh, Before that, let me introduce myself. My name is Felis Karunanda with license 2413031016. Okay, the first material will be presented by me. Okay, the next material is question 1. Okay, uh, jadi materi yang pertama itu adalah question 1 atau pertanyaan pertama. Nah, di mana di sini ada studi kasus. Nah, di mana seorang atlet mengonsumsi suplemen protein sebanyak 3 kali kebutuhan normal setiap hari selama 6 bulan. Nah, di mana pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar ureum darah meningkat, sedangkan fungsi ginjal mulai menurun. Nah, jadi pertanyaannya itu analisis hubungan antara degradasi protein, metabolisme asam amino, pembentukan amonia, dan fungsi suklus urea dalam menjelaskan kondisi tersebut. Nah, berikan rekomendasi berdasarkan konsep biokimia. Nah, jadi the answer excessive protein consumption increase protein degradation and amino acid metabolism, resulting in the production of more toxic ammonia. In the liver, ammonia is converted to urea through the urea cycle, which is then excreted by the kidneys. The continued increased urea production puts a strain on the kidneys, increasing blood urea levels and potentially decreasing kidney function. Therefore, protein consumption should be adjusted to the body's needs, accompanied by adequate fluid intake and monitoring of kidney function. Nah, jadi jawabannya itu nah, di mana konsumsi protein berlebih itu meningkatkan degradasi protein dan metabolisme asam amino sehingga menghasilkan lebih banyak amonia yang bersifat toksik. Nah, jadi di hati amonia itu diubah menjadi urea melalui siklus urea dan kemudian dikeluarkan oleh ginjal, di mana produksi urea yang terus meningkat akan membebani kerja ginjal sehingga kadar ureum darah naik dan fungsi ginjal dapat menurun. Nah, oleh karena itu, konsumsi protein sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, disertai cukup minum dan pemantauan fungsi ginjal. Next material is question 2. Selanjutnya itu adalah pertanyaan kedua. Nah, di mana studi kasusnya itu mutasi pada gen yang mengkode faktor inisiasi translasi menyebabkan sintesis protein dalam sel berlangsung sangat lambat. Nah, pertanyaannya itu jelaskan tahapan biosintesis protein yang terganggu akibat mutasi tersebut serta prediksi dampaknya terhadap metabolisme dan fungsi sel. Nah, jadi jawabannya itu kan mutasi itu merupakan mutasi itu adalah pada faktor inisiasi translasi, dia mengganggu tahap awal biosintesis protein karena si ribosom sulit memulai proses translasi. Nah, jadi akibatnya itu pembentukan protein menjadi lambat sehingga produk enzim, hormon, dan protein struktural berkurang. Nah, di mana kondisi ini juga menyebabkan metabolisme sel itu melambat, pertumbuhan yang terganggu, serta fungsi sel tidak berjalan secara optimal. Okay, the next material is question 3. A mutated bacterium is unable to synthesize the ammonia acid tryptophan and therefore can only grow in media contain tryptophan.
Question: analyze why this occurs and explain how the amino acid biosynthesis pathway affects the organism's growth. Nah, the answer: the bacterium cannot synthesize tryptophan because the mutation causes one of the enzymes in the tryptophan biosynthesis pathway to malfunction. As a result, the bacterium can only grow if it obtains tryptophan from the media. This demonstrates that the amino acid biosynthesis pathway is crucial for providing raw materials for protein synthesis and supporting the organism's growth. Nah, jadi selanjutnya itu pertanyaan ketiga. Nah, di mana pertanyaannya itu sebuah bakteri hasil mutasi tidak mampu mensintesis asam amino tryptophan sehingga hanya dapat tumbuh pada media yang mengandung tryptophan. Nah, jadi tadi itu studi kasusnya, pertanyaannya itu adalah analisis mengapa kondisi tersebut terjadi dan jelaskan bagaimana jalur biosintesis asam amino memengaruhi pertumbuhan organisme. Jadi bakteri itu tidak dapat mensintesis tryptophan karena mutasi menyebabkan salah satu enzim pada jalur biosintesis tryptophan tidak berfungsi. Nah, akibatnya itu bakteri hanya dapat tumbuh jika memperoleh tryptophan dari media, di mana hal ini juga menunjukkan bahwa jalur biosintesis asam amino itu sangat penting untuk menyediakan bahan baku sintesis protein dan mendukung pertumbuhan organisme. Selanjutnya itu question 4. A patient has a transaminase deficiency which disrupts the metabolism of several amino acids. Question: evaluates the consequences of this deficiency on energy production, nitrogen balance, and overall body metabolism. The answer: transaminase deficiency inhibits the transfer of amino groups. Descripting the metabolisms of several amino acids. As a result, energy production from amino acids decreases, nitrogen balance is disrupted, and non-essential amino acid synthesis and urea formation are disrupted. Overall, the body metabolism becomes less efficient. Nah, jadi selanjutnya itu pertanyaan keempat, seorang pasien mengalami defisiensi enzim transaminase sehingga metabolisme beberapa asam amino terganggu. Nah, jadi pertanyaannya, evaluasilah konsekuensi gangguan tersebut terhadap produksi energi, keseimbangan nitrogen, dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Nah, jadi jawabannya itu defisiensi enzim transaminase itu menghambat perpindahan gugus amino sehingga metabolisme beberapa asam amino terganggu. Nah, akibatnya produksi energi dari asam amino menurun, keseimbangan nitrogen tidak terjaga, serta sintesis asam amino non-esensial dan pembentukan urea ikut terganggu. Nah, jadi secara keseluruhan metabolisme tubuh itu menjadi kurang efisien. Oke, materi selanjutnya itu ke pertanyaan kelima, yang dimana pertanyaannya itu seorang bayi mengalami mutasi pada enzim ornithine transcarbylase. Nah, sehingga kadar amonia darah meningkat drastis. Nah, jadi pertanyaannya itu analisis penyebab hiperamonemia berdasarkan mekanisme siklus urea dan menjelaskan mengapa kondisi tersebut sangat berbahaya bagi sistem saraf. Nah, jadi kita sudah mengetahui pasti mutasi enzim ornithine transcarbamylase itu menghambat siklus urea sehingga amonia tidak dapat diubah menjadi urea. Nah, jadi akibatnya itu terjadi hiperamonemia, yaitu peningkatan kadar amonia dalam darah. Nah, di mana amonia ini sangat berbahaya bagi sistem saraf karena dia dapat menyebabkan pembengkakan sel otak atau pembengkakan sel otak, gangguan fungsi neuron,
kejang, koma, dan bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Okay, the next material is question 6. The question is pasien penderita GOUT memiliki kadar asam urat yang sangat tinggi akibat gangguan metabolisme purin. Nah, pertanyaannya, jelaskan proses degradasi purin hingga terbentuk asam urat. Kemudian evaluasi mengapa perubahan pola makan dapat membantu mengurangi gejala penyakit tersebut. Nah, jadi purin itu kan diuraikan menjadi hipoksantin dan kemudian santin dan akhirnya akan menjadi asam urat oleh enzim santin oksidase. Nah, jadi jika kadar asam uratnya terlalu tinggi, maka kristal asam urat dapat mengendap pada sendi dan menyebabkan GOUT. Nah, jadi mengurangi konsumsi makanan tinggi purin, memperbanyak minum, dan menjaga pola makan dapat membantu menurunkan kadar asam urat serta mengurangi gejala penyakit. Okay, the next material is question 7. Unlike purines, the end products of pyrimidine degradation does not cause crystal buildup. Question: compare the process of purine and pyrimidine degradation and analyze why they produce different psychological effects. Nah, jadi materi selanjutnya itu pertanyaan ke-7. Dimana berbeda dengan purin. Nah, hasil akhir degradasi pyrimidine tidak menyebabkan penumpukan kristal. Pertanyaannya, bandingkan proses degradasi purin dan pyrimidine serta analisis mengapa keduanya menghasilkan dampak fisiologis yang berbeda. Nah, jadi degradasi purin itu menghasilkan asam urat yang kelarutannya rendah sehingga mudah membentuk kristal pada sendi. Nah, sebaliknya kalau degradasi pyrimidine itu menghasilkan B-alanin. Nah, atau B-aminoisobutirat atau karbon dioksida dan amonia yang mudah dimetabolisme atau dikeluarkan tubuh. Nah, oleh karena itu, gangguan metabolisme purin lebih sering menimbulkan penyakit dibandingkan degradasi pyrimidine. Okay, the next one is question 8. Pertanyaan ke-8. Nah, di mana studi kasusnya itu sel kanker itu mengalami pembelahan sangat cepat sehingga membutuhkan nukleotida dalam jumlah besar. Nah, pertanyaannya, analisis hubungan antara biosintesis purin pyrimidine dengan pertumbuhan sel kanker serta jelaskan mengapa beberapa obat kemoterapi menargetkan jalur tersebut. Nah, jadi sel kanker itu membelah dengan cepat sehingga membutuhkan banyak nukleotida untuk sintesis DNA dan RNA. Nah, oleh karena itu, biosintesis purin dan pyrimidine itu meningkat agar kebutuhan nukleotida terpenuhi. Nah, beberapa obat kemoterapi itu menargetkan jalur ini untuk menghambat pembentukan DNA sehingga pertumbuhan dan pembelahan sel kanker dapat ditekan. Oke, materi selanjutnya itu pertanyaan ke-9, di mana suatu virus itu memiliki materi genetik berupa RNA bukan DNA. Nah, jadi pertanyaannya, evaluasi apakah virus tersebut mengikuti dogma sentral biologi molekuler secara langsung. Jelaskan mekanisme ekspresi gen yang terjadi pada virus RNA. Nah, jadi virus RNA itu tidak selalu mengikuti dogma sentral secara langsung karena menggunakan RNA sebagai materi genetik. Nah, pada beberapa virus, RNA itu dapat langsung berfungsi sebagai mRNA untuk sintesis protein. Sedangkan virus lain itu harus menyalin RNA terlebih dahulu atau mengubahnya menjadi DNA melalui enzim reverse transcriptase sebelum diekspresikan. Nah, jadi selanjutnya itu pertanyaan ke-10. Dalam penelitian bioteknologi digunakan plasmid sebagai vektor untuk memasukkan gen insulin manusia ke dalam bakteri. Jadi pertanyaannya, jelaskan mengapa plasmid dipilih sebagai vektor dibandingkan kromosom bakteri serta analisis karakteristik plasmid yang mendukung rekayasa genetika. Jadi jawabannya itu plasmid dipilih sebagai vektor karena merupakan DNA
sirkuler kecil yang dapat bereplikasi secara mandiri dan mudah dimodifikasi. Selain itu, plasmid juga memiliki gen penanda, origin of replication, dan lokasi penyisipan gen sehingga sangat efektif digunakan untuk memasukkan gen insulin manusia ke dalam bakteri. Oke, the next. Pertanyaan ke-11. Sebuah gen manusia akan diekspresikan pada bakteri Escherichia coli. Tetapi protein yang dihasilkan tidak terbentuk. Nah, pertanyaannya, analisis perbedaan struktur gen prokariot dan eukariot yang menjadi penyebab kegagalan tersebut, serta jelaskan solusi yang dapat dilakukan. Nah, jadi jawabannya itu gen manusia itu tidak dapat langsung diekspresikan pada Escherichia coli karena gen eukariot itu mengandung intron, sedangkan bakteri tidak memiliki mekanisme splitting. Nah, akibatnya protein yang dihasilkan tidak terbentuk. Nah, jadi solusinya itu adalah menggunakan cDNA yang tidak mengandung intron dan memasukkannya ke dalam plasmid ekspresi bakteri. Dan itu pertanyaan ke-12. Dalam proses PCR tidak terjadi aplikasi DNA meskipun seluruh tahapan telah dilakukan. Pertanyaannya, evaluasi kemungkinan penyebab kegagalan berdasarkan komponen PCR, template DNA, primer, DNA polimerase, DNTP, buffer, NMG12, serta kondisi siklus PCR. Nah, jadi jawabannya itu kegagalan PCR itu dapat disebabkan oleh kualitas DNA template yang buruk, primer yang tidak sesuai, DNA polimerase yang tidak aktif, serta konsentrasi Mg2+ atau DNP yang tidak optimal. Jadi maupun kondisi suhu dan waktu siklus PCR yang kurang tepat. Nah, semua komponen dan kondisi reaksi harus dioptimalkan agar aplikasi DNA berhasil. Nah, selanjutnya itu pertanyaan ke-13. Pertanyaannya itu kasusnya itu PCR banyak digunakan dalam identifikasi forensik, diagnosis penyakit, dan deteksi organisme hasil rekayasa genetika. Pertanyaannya, bandingkan ketiga aplikasi tersebut berdasarkan prinsip ilmiah, kelebihan, keterbatasan, serta implikasi etis penggunaannya. Nah, jadi jawabannya itu di mana kita sudah mengetahui juga PCR itu digunakan dalam forensik untuk identifikasi individu. Nah, dalam diagnosis penyakit untuk mendeteksi patogen atau mutasi gen, serta dalam deteksi organisme transgenik untuk mengidentifikasi gen asing. Jadi, PCR itu memiliki kelebihan berupa sensitivitas dan kecepatan yang tinggi, tetapi rentan terhadap kontaminasi. Nah, penggunaannya juga harus memperhatikan etika seperti privasi data genetik dan keamanan produk hasil rekayasa genetika. Nah, materi selanjutnya itu pertanyaan ke-14. Pertanyaannya, studi kasusnya itu pemerintah berencana mengembangkan padi transgenik yang tahan kekeringan untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, pertanyaannya itu evaluasi manfaat, resiko lingkungan, risiko kesehatan, dan aspek sosial ekonomi dari penggunaan tanaman transgenik tersebut sebelum dilepas ke masyarakat. Nah, jadi jawabannya itu padi transgenik itu tahan kekeringan, dapat meningkatkan hasil panen, menjaga ketahanan pangan, dan membantu menghadapi perubahan iklim. Namun, sebelum dilepas ke masyarakat, perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan, keamanan pangan, serta aspek sosial ekonomi, seperti penerimaan masyarakat dan kesejahteraan petani. Next, pertanyaan ke-15. Nah, di mana studi kasusnya itu teknologi CRISPR-Cas9 itu memungkinkan penyuntingan gen penyebab penyakit keturunan pada embrio manusia. Nah, pertanyaannya, jika Anda menjadi anggota Komite Biotika Nasional, rumuskan rekomendasi mengenai penggunaan teknologi tersebut dengan mempertimbangkan aspek ilmiah, etika, hukum, dan dampaknya bagi generasi mendatang. Nah, jadi jawabannya itu CRISPR-Cas9 itu memiliki potensi untuk memperbaiki gen penyebab penyakit keturunan sehingga dapat
mencegah penyakit genetik. Namun, penggunaannya pada embrio manusia itu harus dibatasi dengan regulasi yang ketat, karena dia berisiko menimbulkan mutasi yang dia wariskan kepada generasi berikutnya, serta menimbulkan masalah etika, hukum, dan sosial. Nah, oleh karena itu, teknologi ini hanya layak digunakan jika manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Okay, that's all from our presentation, and thank you. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Thank you.